Guis dulu di Indonesia, etnis Tionghoa terkesan eksklusif, terlihat memisahkan diri dari para pribumi, berbeda dengan sekarang, yang berani lalu lalang di pertelevisian, ataupun media sosial. Stereotip itu muncul bisa jadi akibat kerusuhan 1998 yang menimbulkan trauma mendalam, sehingga etnis Tionghoa cenderung untuk memisahkan diri dari masyarakat umum. Tapi sebelum kerusuhan 1998, VOC juga ikut andil dalam pembentukan stereotip tersebut. Saat itu VOC memisahkan etnis Tionghoa karena peristiwa Geger Pacinan. Lalu bagaimana kisahnya, mari kita bahas. Geger Pacinan merupakan tragedi pembantaian yang dilakukan VOC kepada etnis Tionghoa dari bulan Oktober sampai November tahun 1740. Peristiwa ini kurang lebih membunuh 10.000 etnis Tionghoa yang menetap di sekitaran Batavia. Selain itu, peristiwa ini akan memicu pemisahan etnis dan Perang Jawa. Latar belakang kejahatan kemanusiaan ini terjadi akibat VOC mengalami krisis ekonomi di abad 18. Untuk mengisi pemasukan perusahaan, VOC melakukan monopoli terhadap pedagang Tionghoa yang ada di sekitaran Batavia. Para pedagang ini akan diperas VOC dengan berbagai kebijakan mereka. Ketika pasar ekspor gula hancur, kondisi ini memperburuk keadaan orang Tionghoa. VOC memperketat kebijakannya yang semakin menyusahkan semua pendatang dari China. Etnis Tionghoa dipaksa memiliki surat identifikasi yang dapat dibeli dengan biaya 2 ringgit. Sedangkan para imigran yang tidak mempunyai surat identifikasi akan ditangkap untuk dipenjara, dan saat itu etnis Tionghoa mulai resah. Kemudian mulai mempersenjatai diri. VOC juga akan mengancam akan memindahkan buruh Tionghoa yang menganggur ke Sri Lanka. Sebagai respon, berkumpullah lebih dari 1.000 orang Tionghoa di sebuah pabrik gula di Jakarta Selatan yang dipimpin Kapitan Sepanjang. Tanggal 7 Oktober orang Tionghoa mulai berani menyerang pos VOC di berbagai tempat, hingga menewaskan 16 serdadu Belanda. VOC mulai merespon pemberontakan dengan tindakan keras lagi, yakni memberlakukan jam malam, melarang penggunaan lampu, serta melucuti senjata yang dimiliki etnis Tionghoa yang berada di kawasan benteng Batavia. Dan siapapun yang memberontak akan ditembak. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1740, VOC mulai menangkapi orang Tionghoa, namun banyak desas-desus kalau mereka yang ditangkap justru dibuang di laut. Keadaan tersebut memperparah situasi, sehingga pada saat itu Adrian Falkenir memerintahkan VOC untuk membantai orang Tionghoa di Batavia. Hal gila terjadi pada tanggal 10, karena pasukan VOC secara brutal menyeret paksa etnis Tionghoa yang berada di rumah, jalanan, bahkan rumah sakit, untuk dibantai di depan Museum Fathahillah. Namun bukan hanya VOC yang ikut menjara dan melakukan pembunuhan, para budak Timur Tengah yang diancam, pendatang Bali, serta Bugis di Batavia juga terlibat, karena sebelumnya beredar desas-desus kalau penduduk lokal akan dijadikan budak oleh etnis Tionghoa. Selama 2 hari pogrom, diperkirakan kurang lebih 10.000 etnis Tionghoa menjadi korban, dan mayat mereka dibuang ke Kali Besar. Tragedi yang sungguh memilukan, karena anak kecil dan lansia pun tak luput jadi korban. Mendengar pembantaian ini, 3.000 pasukan Tionghoa menyerang benteng VOC di Tangerang pada tanggal 11 Oktober. Di hari yang sama 5.000 orang Tionghoa juga menyerang pertahanan VOC di Jatinegara, dan Kapitan Sepanjang memilih menyerang langsung ke Batavia, namun mengalami kekalahan. Hingga bulan November terus terjadi pertempuran-pertempuran, dan mereka yang selamat bergabung dengan pasukan Bekasi dan Karawang, namun VOC terlalu kuat untuk ditumbangkan. Pasukan Tionghoa yang dikejar VOC, sebenarnya sudah meminta bantuan Kesultanan Banten, namun pihak kerajaan menolak ikut campur. Sehingga pasukan Tionghoa dan Kapitan Sepanjang lari ke Jawa dan membentuk koalisi, untuk menghancurkan VOC. Pasukan yang lari bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa termasuk Kesultanan Mataram Islam. Penyerangan koalisi inilah yang nanti disebut sebagai Perang Jawa dan menjadi serangan paling mematikan untuk VOC. Perang Jawa juga akan berpengaruh pada kondisi politik, yang menyebabkan Mataram terpecah menjadi Jogja dan Surakarta. Kisah itu akan kita bahas di video selanjutnya. Nah guys, itulah tragedi mengerikan yang menimpa etnis Tionghoa. Dan akibat bersatunya mereka dengan Jawa, hampir saja meruntuhkan kekuasaan VOC di Batavia. Akhirnya VOC memisahkan etnis Tionghoa dari pribumi di sebuah komplek bernama Pecinan, agar penduduk lokal dan etnis Tionghoa tidak kembali bersatu menentang VOC.
Namun hal tersebut berdampak pada hubungan sosial penduduk lokal dan Tionghoa sampai sekarang, walaupun sekarang eksklusivitas mereka sudah mulai menghilang dan berani berbaur. Ya, hal tersebut terjadi karena sekarang sudah menjadi era informasi yang terbuka. Nah guys, itulah kisah geger Pacinan yang dampaknya terjadi selama ratusan tahun, dan dari kisah ini kita juga memahami begitu pentingnya kesatuan dan persatuan antar masyarakat. Nah itu saja yang dapat Mimin sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, silahkan like, komen dan subscribe.